Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kematian Mas Cipto merupakan pertanda awal terjadinya sebuah petaka dari segala ranah. Kang Waris sudah siap dengan apa yang memang ingin dilakukan oleh Raden Angkoro jika target berikutnya adalah dirinya. Berita kematian Mas Cipto pun akhirnya terdengar di telinga bapak dan juga ibu. Mereka berdua lantas menuju ke rumah Kang Waris untuk melihat jasad Mas Cipto untuk terakhir kalinya. Karena kebetulan rumah Kang Waris sendiri berlokasi di tempat yang sangat jauh dari keramaian warga, akhirnya Mas Cipto pun dimakamkan di sekitaran rumah Kang Waris. Demi darah yang menetes di tanah yang gersang, demi teriakan yang menggelegar di ruangan yang kedap, aku akan balaskan kematian Cipto, ucap Kang Waris. Kang Waris sendiri sudah semakin geram dengan semua yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Dua orang iblis ini sungguh sangat berbahaya. Jika tidak dihentikan, maka tumbal akan terus berjatuhan. Mereka yang tidak bersalah akan menjadi korban dari pesugihan Ngipri Ketek yang mereka lakukan. Bapak merasa apa yang dirasakan oleh Kang Waris. Begitu juga dengan ibu. Orang-orang yang berada di sekitaran mereka benar-benar telah hilang dan menjadi korban dari tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Apa rencana kita, Kang? Tanya Bapak. Ada pesan terakhir yang disampaikan oleh Cipto sebelum dia meninggal. Pesan terakhir? Iya, benar. Pesan itu tertuju kepada teka-teki dari pabrik bawang dan juga petunjuk dari ritual pesugihan ini. Bapak mulai berpikir keras. Siapa orang yang dimaksud oleh Mas Cipto sendiri? Jika memang orang tersebut berasal dari Raden Angkoro, apakah itu Mas Pangarep, atau Mbak Ayu, atau Mbak Neneng? Akan tetapi jika memang orang itu bawahan langsung dari Raden Angkoro, mana mungkin Kang Waris tidak mengetahuinya? Yang pasti, orang tersebut adalah orang yang belum dikenal oleh Bapak dan juga Kang Waris. Kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi sebelum ritual pesugihan di pabrik bawang itu dilakukan. Jika memang benar, maka Bapak akan memilih perspektif macam ini. Yang pertama, orang tersebut adalah orang yang mungkin pernah berhubungan dengan Mas Cipto. Setidaknya jika memang itu adalah teman Mas Cipto, maka kedekatan mereka berdua pastilah sangat dekat. Yang kedua, orang tersebut sekarang berada di dalam cengkraman salah satu dari pelaku, baik itu Raden Angkoro ataupun Pak Lingga. Namun jika bukan keduanya, maka ada pihak lain yang bermain di belakang layar, yang mana keberadaannya sangat dirahasiakan. Yang ketiga, jika orang tersebut tahu akan ritual yang terjadi di tragedi pabrik bawang, kemungkinan besar orang tersebut memang sedang bersembunyi untuk menghindari konflik yang berlangsung. Keempat, bisa jadi persembunyiannya ditunjukkan karena rasa takut akan garis tumbal selanjutnya. Pasalnya orang itu adalah orang terdekat dari Mas Cipto. Namun jika memang orang itu sendiri mengetahui ritual tersebut, kemungkinan besar dia juga berkeinginan untuk menolong, namun tidak memiliki power ataupun memilih menghindar dan menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan semua informasi yang ia tahu selama tragedi dari pabrik bawang itu sendiri. Bapak mulai paham, ternyata orang tersebut adalah orang yang mungkin saja menjadi kunci utama untuk membongkar kebusukan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Jika tidak cepat bertindak, maka semua yang akan terjadi pastinya akan sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Kang Waris mulai beranjak bangkit. Ia menatap pepohonan yang dari banyaknya pohon tersebut hanya satu yang tumbang.
Itu menandakan tumbal masih bisa dihentikan. Pesugihan masih bisa diperlambat atau mungkin saja dibatalkan jika ada salah satu dari mereka terbunuh atau mati. Kang, kemana kita harus mencari? Pabrik bawang. Bapak terkejut saat mendengar hal itu. Sedikit agak aneh jika Kang Waris mengatakan jika lokasinya berada di pabrik bawang. Secara fakta Mas Cipto sendiri melarikan diri karena dia adalah orang yang tahu ketika kejadian itu berlangsung. Namun jika memang apa yang dikatakan oleh Kang Waris itu adalah kebenaran, maka orang itu sedang menyamar sebagai orang biasa dengan tujuan untuk mengetahui gerak-gerik dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Kita berangkat sore ini, jelas Kang Waris. Berangkat ke pabrik itu, Kang? Tanya Bapak. Ya, benar. Kita harus segera menyelamatkan orang tersebut. Tapi kan seluruh orang yang berada di sana berada di dalam kendali pemilik dari pabrik itu, yaitu Raden Angkoro. Namun bukan berarti dari Pak Lingga sendiri tidak mengetahui sedikit pun pengetahuan tentang ritual ini. Sembari meninggalkan pemakaman, Kang Waris dan Bapak masih membahas terkait teka-teki yang belum juga usai. Pastinya karyawan di sana disuruh untuk menutup mulut mereka, atau jika tidak, potong Kang Waris dengan nada datarnya. Jika tidak, kenapa, Kang? Mereka akan dijadikan tumbal. Bapak pun langsung menghentikan langkahnya. Ibu yang melihat Bapak terhenti tiba-tiba bertanya kepada Bapak. Pak, ada apa? Tanya ibu sembari menggendong Mas Rahardian. Jika memang benar apa yang dikatakan Kang Waris benar, berarti tiap bulan atau tahunnya akan ada penyusutan karyawan di pabrik itu sendiri. Dan penyusutan itu diakibatkan oleh ritual yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Tanya Bapak kepada Kang Waris. Kang Waris mengangguk sebagai tanda menyetujui opini yang dikemukakan Bapak terkait cara kerja dari ritual itu sendiri. Masih ingat dengan kasus kematian Mas Sugeng? Tanya Kang Waris. Ingat, aku tahu itu. Mereka semua sudah tahu jika Mas Sugeng akan ditumbalkan kecuali Mbak Ina. Namun mereka semua memanipulasi dirinya sendiri agar tidak dijadikan tumbal. Jelas Kang Waris. Jadi para karyawan yang bekerja di sana harus sudah siap menerima resikonya jika suatu saat salah satu di antara mereka akan ditumbalkan. Sementara itu suasana di pabrik bawang kembali normal. Para karyawan tetap berangkat untuk memenuhi target dari apa yang pemilik pabrik itu minta. Mereka harus bisa memberikan produksi yang banyak agar bisa memenuhi keinginan dari Raden Angkoro. Jika tidak bisa, kemungkinan kecilnya mereka akan terkena dampak dari amarah Raden Angkoro sendiri. Sedangkan di sisi lain ada sebuah perkumpulan yang sedang berbisik-bisik. Mereka seperti sedang merencanakan sesuatu. Entah apa yang mereka inginkan sampai-sampai pembahasannya sangat tertutup dan bersifat rahasia. Kita harus kabur dari pabrik ini, ucap salah satu karyawan dalam perkumpulan itu. Benar, kita harus kabur dan kembali kepada keluarga kita masing-masing. Jika tidak, kita akan ditumbalkan seperti Haji Dula dan juga Cipto. Cipto? Bukannya dia selamat? Tanya mereka satu sama lain. Kau tidak tahu, Raden Angkoro baru saja mengatakan jika Cipto sudah meninggal dunia, perutnya hancur dan meninggal saat itu juga. Ternyata kematian dari Mas Cipto sudah lebih dulu tersebar oleh karyawan sekitar. Ada salah satu dari mereka yang mendengar percakapan antara Raden Angkoro dan seseorang. Entah siapa orang tersebut. Tampaknya orang itu sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Raden Angkoro dan juga salah satu pejabat yang mungkin saja masih ada kaitannya di antara mereka semua. Raden Angkoro ngobrol dengan siapa? Tanya salah satu orang dari perkumpulan itu. Aku tidak begitu kenal, tapi aku sempat mendengar panggilan yang diberikan Raden Angkoro kepada orang tersebut. Namanya adalah siapa? Raden Jogopati. Tiba-tiba ada salah satu karyawan yang entah mengapa terjatuh dari lantai 2. Lalu ketika terjatuh, kepalanya langsung hancur berantakan. Bersamaan dengan itu, seseorang yang disebut dengan Raden Jogopati akhirnya muncul. Ia kemudian berjalan ke arah karyawan itu sembari mengambil sedikit darah yang bersimpan di lantai. Apakah salah satu dari kalian ada yang membicarakanku? Tanya Raden Jogopati kepada ratusan karyawan yang berada di hadapannya. Para karyawan dibuat merinding oleh Raden Jogopati.
Ia sendiri baru pertama kali melihat orang tersebut berada di dalam pabrik. Wibawa dan auranya benar-benar menakutkan. Sekalinya berbicara, seluruh tubuh para karyawan yang berada di tempat tersebut dibuat merinding oleh Raden Jogopati. Kalian tahu, jika ada seseorang yang memang bertingkah brengsek kepadaku, maka ada satu korban yang akan mati. Seluruh karyawan terdiam. Raden Angkoro pun tiba-tiba mendatangi lokasi keramaian itu. Ia segera menerobos banyak karyawan yang memadati pemandangan di hadapannya. Mikir-mikir. Palingga, orang yang selalu berada di samping Raden Angkoro, juga mengikuti langkah dari Raden Angkoro. Mereka berdua penasaran terkait apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai para karyawan tidak berkutik sedikit pun. Saat mereka berdua sudah menerobos ke bagian depan, tiba-tiba Raden Angkoro dan juga Pak Lingga langsung terkejut saat melihat salah seorang karyawannya sudah meninggal dunia dengan bagian kepala yang sudah hancur. Angkoro! Raden Angkoro langsung melihat seseorang yang berada di karyawan yang sudah tewas itu. Kang Mas, ucap Raden Angkoro. Ada salah seorang karyawanmu yang akan membongkar rahasia dari pabrik ini dan juga aibmu kepada orang lain. Bunuh dia sebelum dirimu yang terbunuh. Siap Kang Mas, ucap Raden Angkoro dengan wajah menunduk, seperti merasakan aura besar yang sangat dahsyat yang terpancarkan dari orang itu, yang ternyata adalah Raden Jogopati. Raden Jogopati pun meninggalkan lokasi tersebut. Ia kembali berjalan menuju ke lantai 2. Dan yang mengerikannya lagi, ketika Raden Jogopati berjalan, tidak ada satu suara pun yang terucap dari mulut para karyawan atau orang-orang yang berada di sekitaran. Mereka memilih diam ketimbang mati di tempat. Sementara itu, Raden Angkoro dan Pak Lingga segera menyuruh para karyawan yang berada di sekitaran untuk mengangkat karyawan yang sudah meninggal itu. Beberapa karyawan pun akhirnya memindahkan karyawan yang sudah meninggal ke sebuah ruangan, sedangkan yang lainnya, mereka semua kembali bekerja. Raden Angkoro dan Pak Lingga pun memasang wajah yang penuh khawatir. Mereka berdua merasakan sesuatu yang tersembunyi dan baru saja diucapkan oleh Raden Jogopati. Keesokan hariannya rumor pun kembali beredar. Baru beberapa hari pabrik bawang itu memakan tumbal, kini tumbal yang sama kembali jatuh lagi. Bedanya, korban yang baru saja meninggal dunia ini diklarifikasi meninggal karena kecelakaan. Namun penyebab dari kecelakaan itu sendiri masih benar-benar absurd dan penuh tanda tanya. Pasalnya, ketika Raden Angkoro dimintai keterangan, ia menjawab tidak secara detail oleh kepolisian setempat. Namun Pak Lingga lagi-lagi mengambil langkah. Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak mengambil lebih dalam informasi yang masih belum diketahui kejadiannya. Dan orang yang pertama yang memberikan hal itu kepada Bapak adalah Ibu. Ibu segera memberitahu Bapak terkait korban terbaru dari pabrik bawang. Pak, korban lagi? Pabrik bawang, Pak? Ah, serius? Iya, Pak. Tapi katanya kematian orang itu gara-gara kecelakaan biasa. Bapak pun membaca dengan seksama berita media cetak itu. Di koran itu, wartawan sempat juga memotret seseorang yang berada di kerumunan. Orang itu ada di belakang tepat Raden Angkoro ketika sedang dimintai keterangan. Bu, Ibu kenal orang yang di belakang Raden Angkoro? Kok Bapak baru tahu ya? Tanya Bapak. Ibu memperhatikan orang yang dimaksud oleh Bapak. Tubuhnya yang tinggi, perawakannya yang benar-benar besar dengan menggunakan kacamata hitam, sedang melihat Raden Angkoro sewaktu diberikan wawancara oleh para wartawan lokal. Ibu gak kenal, Pak. Serius, Bu? Apa ia termasuk dari keluarganya? Tanya Bapak ketika sedikit memirip-miripkan bentukan dari bibir Raden Angkoro dan juga orang yang dimaksud. Ibu pun kembali memikir-mikirkan sesuatu. Ia seperti mengingat ada yang terpikirkan olehnya terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Bapak. Apa jangan-jangan? Tanya Ibu. Apaan, Bu? Dia adalah bagian dari keluarga Brotoseno. Ah, bukannya hanya Raden Angkoro dan juga Raden Surapto? Tanya Bapak. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Kang Waris mendatangi mereka berdua yang sedang asik membahas pabrik bawang di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Waris, ada apa ini? Tanya Kang Waris. Ibu pun langsung meminta Bapak untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi di berita cetak itu. Masih pabrik bawang, Kang? Maksudnya? Tanya Kang Waris.
Ada korban lagi yang berjatuhan. Kang Waris pun langsung meraih koran itu. Ia kemudian melihat foto Raden Angkoro yang sedang diwawancari wartawan tepat di depan pabriknya. Setelah ia menatap Raden Angkoro, tiba-tiba pandangan Kang Waris tertuju kepada salah seorang yang berdiri sembari mengenakan kacamata hitam. Orang ini, ucap Kang Waris ketika mengetahui orang yang sepertinya dikenal oleh Kang Waris. Kang Waris kenal. Aku mengenalinya. Kang Waris pun langsung merendahkan tubuhnya dan mencari tempat yang nyaman untuk duduk. Ia menghela nafas sejenak ketika mendapati sebuah masa lalu yang kembali terbuka di masanya saat ini. Dia siapa, Kang? Aku memaklumi jika kalian tidak tahu. Yang tahu soal ini hanyalah aku dan Mas Krishna, ucap Kang Waris. Mas Krishna? Tanya bapak. Dia mengetahui orang itu karena manuskrip dari Trah yang tertulis. Dia sudah mengenal semua, jelas Kang Waris. Bapak paham alasan mengapa Kang Waris baru mengatakan hal ini. Menurutnya, Kang Waris belum bisa menentukan secara pasti dalang dari pesugihan ini. Dengan kemunculannya orang-orang baru, ini menandakan apa yang terjadi di masa lalu sangat berpengaruh di masa kini. Kejadian yang terjadi karena penggusuran orang-orang ningrat oleh para penjajah di masa penjajahan Belanda menyebabkan bermunculnya orang-orang yang dulunya hanya bersembunyi di balik layar. Kini kembali bermunculan ke permukaan untuk mengambil alih apa yang memang sebelumnya telah dijarah. Selain itu juga, banyaknya keturunan yang belum diketahui sangat berpengaruh besar dengan keberadaan orang-orang ningrat yang sekarang. Terlebih lagi mereka yang memang sudah melenceng dari ajaran agama dan norma. Dengan percaya dirinya, keberadaan mereka terus-menerus memberikan arus yang tidak baik untuk memunculkan para keturunan rengget yang lain. Menurut Kang Waris, kemunculan salah seorang yang memang berasal dari keluarga Brotoseno ini adalah momen yang tepat. Pasalnya, dengan kemunculan orang tersebut, Kang Waris mampu menyempitkan rumusan masalah terkait dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga salah seorang pejabat yang bernama Pak Lingga. Keberadaan Raden Angkoro yang dijadikan sebagai tombak dari keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat, inilah yang membuat Kang Waris mampu menyimpulkan sesuatu yang memang di luar nalar. Jika keberadaan Raden Angkoro di sini adalah sebagai penggerak, berarti orang tersebut adalah otak dari pesugihan itu sendiri, jelas Kang Waris kepada bapak dan juga ibuku. Jadi menurut Kang Waris, Raden Angkoro dan juga pihak Lingga berperan sebagai tokoh lain dalam kejadian ini, tanya bapak. Tidak, mereka berdua adalah boneka yang dikendalikan oleh salah seseorang yang mungkin saja memiliki kelebihan tinggi, jelas Kang Waris. Kang Waris pun beranjak bangkit. Ia kemudian mendekati Mas Rahardian yang masih diemban oleh ibuku. Kau masih ingat dengan mimpimu? Tanya Kang Waris. Mimpi? Terkait apa, Kang? Selain Rahardian, kau juga akan dibuai seorang anak. Dia adalah seorang wanita cantik yang pemberani dan juga sebagai penyelesai dari pesugihan ini, jelas Kang Waris. Kang Waris mengusap-ngusap kepala Mas Rahardian. Sesekali mulutnya berkomat-kamit, seperti sedang dibacakan sesuatu oleh Kang Waris. Entah apa yang dibacakan olehnya, tapi bapak yakin jika Kang Waris memberikan bacaan doa untuk keselamatan Mas Rahardian. Setelah selesai mengusap kepala Mas Rahardian, Kang Waris pun menatap ke arah langit yang sedikit mendung cuacanya. Tragedi Petengpati itu adalah tragedi yang sangat memilukan hingga membuat adanya pesugihan dari keluarga Ningrat sendiri di tempat ini, jelas Kang Waris. Bapak hanya terdiam. Dia belum mengerti sedikit pun terkait dengan tragedi Petengpati yang baru saja diucapkan oleh Kang Waris. Tragedi itu hampir membunuh banyak orang-orang keluarga Ningrat. Mereka yang dibunuh karena alasan tidak mau menunduk kepada para penjajah di masa lalu. Selain itu, tragedi Petengpati juga membuat perpecahan antara sesama keturunan keluarga Ningrat lainnya, jelas Kang Waris. Bapak dan ibu fokus mendengarkan penjelasan Kang Waris terkait tragedi Petengpati yang dimaksud. Mereka yang memiliki kanuragan ireng akan mendiskriminasi orang-orang lemah, sedangkan mereka yang memiliki kanuragan putih, mereka membuat pesantren untuk berdakwah. Dan Raden Angkoro beserta dengan bolo-bolonya, termasuk dalam orang yang sedang menyebarkan kanuragan ireng,
Karena dendam masa lalu yang belum usai, ucap Kang Waris. Bapak masih tidak mengerti mengapa mereka menjalankan hal tersebut. Jika memang incaran pertama mereka adalah harta, mengapa sebegitu kejamnya untuk mendapatkan harta hingga melakukan pesugihan ini? Tapi Kang, menjadi kaya kan tidak harus membunuh banyak orang di muka bumi ini, tanya bapak. Kang Waris tersenyum. Ia menyadari adanya kesalahpahaman terhadap pandangan yang ia berikan kepada bapakku. Bukan itu yang aku maksud. Setiap tetesan darah yang menetes ke tanah itu sangat berharga. Orang-orang ningrat yang memang saat itu melarikan diri, ia tidak sudi bergabung dengan rakyat jelata pada masanya. Selain itu juga, kemiskinan, kelaparan, pemerkosaan, diskriminasi, pelecehan dan masih banyak lagi. Mereka semua telah merasakan hal itu. Sehingga untuk membangkitkan semangatnya dalam menduduki kehormatan yang tinggi, para orang-orang yang memiliki kanuragan ireng, mereka akan menyamaratakan manusia terlebih kepada mereka yang memiliki keturunan jelata. Jelas Kang Waris. Bapak pun mengangguk paham. Ia kembali menyimpulkan perkataan yang dikatakan oleh Kang Waris terhadap pemaparan serta penjelasannya terkait misi dari orang-orang yang selamat dari tragedi Peteng Pati itu sendiri. Ibuku yang dari tadi terdiam, ia kemudian menanyakan sesuatu kepada Kang Waris terkait tragedi Peteng Pati. Tapi kenapa tragedi Peteng Pati tidak pernah dihancurkan dari dulu? Tanya ibu. Dihancurkan? Bagaimana kita bisa menghancurkan takdir, sedangkan kita hanya disuruh berlayar ke dalam lautan kehidupan? Jelas Kang Waris. Ibu terdiam. Ia langsung tidak bisa berkata apa-apa ketika Kang Waris mengatakan hal itu. Tampaknya ibu merasa membenarkan apa yang memang Kang Waris katakan terkait takdir dan juga lelakon yang telah terjadi. Semoga kita bisa menghentikan salah satu dari ketiganya. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, namun akan banyak lagi orang-orang yang bermunculan yang berasal dari tragedi Peteng Pati yang terjadi di masa lalu dan berduyun-duyun untuk memproyeksikan diri di masa kini. Penjelasan Kang Waris pun menjadi penutup obrolan pada pagi itu. Kang Waris meminta kepada bapak untuk menjaga istri dan juga anaknya. Alasannya sangat mudah. Mereka, Raden Angkoro dan juga Pak Lingga, telah mengetahui lokasi dari rumah bapak. Jika tidak waspada sedetik saja, maka tumbal berikutnya akan dipaksakan lagi kepada seseorang yang memiliki darah biru nan mulia itu sendiri. Keadaan siang hari di pabrik bawang. Para karyawan pun beristirahat sejenak. Sembari menikmati waktu istirahat, ada salah seorang karyawan yang sudah beberes-beres untuk pergi. Tampaknya ia merasa ketakutan karena mungkin saja namanya telah dicantumkan untuk dijadikan korban tumbal berikutnya. Jaja, mau kemana? Kok rapi banget? Tanya salah seorang karyawan kepada Jaja. Oh, enggak Kang, saya ada urusan sebentar. Jaja pun segera meninggalkan keramaian orang yang masih memperhatikannya dari kejauhan. Jaja segera menyelinap ke sebuah ruangan khusus yang saat itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual. Namun saat dirinya sedang mengintip sesuatu dari jendela ruangan itu, tiba-tiba perasaan merinding pun membangunkan tubuh Jaja untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Jaja melihat dengan jelas salah seorang yang bernama Raden Jogopati itu sedang melakukan sebuah ritual. Di hadapannya terdapat sesajen lengkap dengan seorang karyawan yang tubuhnya telah bugil tanpa satu kain apapun. Tiba-tiba tubuh dari orang tersebut berubah menjadi siluman monyet berwarna putih dengan ukuran yang sangat besar. Jaja yang melihat itu pun langsung terkejut. Ia akhirnya mundur untuk mencari jalan agar bisa melarikan diri dari kematiannya sendiri. Jaja pun akhirnya mengetahui siapa sosok dari siluman ketek yang dirumorkan oleh para karyawan yang ada di pabrik tersebut. Tidak mungkin, aku salah sangka. Jaja pun mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun saat dia membalikan arah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya sembari membungkam mulut Jaja, yang ternyata dia sendirilah yang menjadi incaran oleh orang-orang yang tergabung dalam kanuragan ireng. Yus, jangan berisik. Kalau kamu teriak, nanti tubuhmu bisa dicapik-capik oleh mulut siluman monyet itu, ucap orang tersebut dengan senyuman mengerikan. Pak Lingga? Tanya Jaja dengan nada yang terputus-putus.
Pak Lingga pun langsung menarik paksa Jaja untuk memasuki ke sebuah ruangan yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Ia kemudian diseret oleh Pak Lingga untuk meninggalkan ruangan tempat di mana siluman monyet itu berubah. Jaja berusaha untuk melepaskan tangan dari Pak Lingga, namun tenaga Pak Lingga ternyata lebih besar dari yang Jaja kira. Malam harinya saat di mana bapak dan ibu sedang berada di dalam rumah, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara aneh dari atap rumah. "Pak, itu suara apa?" tanya ibu. Bapak pun penasaran dengan suara yang dikatakan oleh ibu. Suara yang amat berisik itu seperti suara orang yang sedang berjalan santai sembari menginjakan kedua kakinya ke genteng-genteng rumah. Suara itu pun terhenti tepat di belakang rumah bapak. Bapak yang mulai merasakan sesuatu yang tidak enak segera menyuruh ibuku untuk bersembunyi. "Bu, sembunyi," ucap bapak. "Tapi Pak, dia datang." "Siapa?" Bapak pun memberikan isyarat kepada ibu dengan menggunakan mulutnya tanpa berbicara. Ibu yang mengetahui isyarat tersebut akhirnya langsung bersembunyi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuknya. Setelah suara itu terhenti di belakang rumah, bapak pun perlahan membuka pintu. Tidak lama kemudian ia melihat segerombolan orang sedang berkumpul tepat di belakang rumahnya. Orang-orang tersebut memiliki wajah yang sangat pucat dan posisi kepalanya menunduk ke arah bawah. Tidak lama kemudian dari keramaian orang tersebut muncullah 3 orang yang mana 2 dari ketiga tersebut sudah bapak kenal terlebih dahulu. Mereka datang menggunakan jubah hitam dan memberikan ancaman kepada bapak dengan gertakan yang sangat mengerikan. Bapak pun tidak percaya. Ternyata dirinya sudah dikurung oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga yang mendatangi rumah bapak secara langsung tepat di malam hari. "Selamat bertemu kembali, Arto. Aku datang bersama pasukan baruku. Kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri." Jelas seseorang yang sangat familiar suaranya di telinga bapak. Orang tersebut pun membuka penutup kepala dari jubahnya dan menatap ke arah bapak dengan tatapan yang mengerikan serta senyuman yang mematikan. "Ini aku, Raden Angkoro." Lalu orang kedua membuka tudung kepalanya lagi sembari tertawa kecil seperti hendak menertawakan bapak saat itu. "Sudah lama tidak berjumpa. Terakhir kali berjumpa, kau memegang erat tanganku, Mas Arto. Apakah pertemuan kali ini kau akan memegang erat tanganku lagi sebagai wujud pertemuan untuk kedua kalinya?" ucap seseorang yang suaranya familiar juga. "Kau?" "Aku Lingga, orang yang kau sebut sebagai belut pemerintahan. Aku datang untuk melihat ketakutanmu," ucap Pak Lingga dengan senyuman yang mengintimidasi keadaan bapak saat itu. Lalu yang terakhir, seseorang yang memiliki badan yang besar dan tinggi mirip seperti di koran pagi tadi. Ia berada di tengah-tengah Raden Angkoro dan Pak Lingga. Dan yang mengejutkannya lagi, ia hanya terdiam sedari tadi. Namun tiba-tiba tangannya mengangkat tudung kepala yang menutupi kepalanya. "Kau pasti tidak mengenalku, tapi hari ini aku akan memperkenalkan diri," jelas orang itu dengan suara yang berat. "Jangan-jangan kau..." "Aku Raden Jogopati, anak dari selir Raden Brotoseno dan saudara tertua dari Raden Angkoro. Bagaimana kabarmu hari ini, tikus kecil? Sudah berapa lama tubuhmu bersembunyi di lorong yang sempit ini?" Saat bapak menatap wajah dari orang yang menyebutnya Raden Jogopati, tubuh bapak langsung terjatuh seperti merasakan energi besar yang terpancarkan dari orang tersebut. Aura kematiannya sangat besar. Tatapannya yang tajam membuat tubuh bapak tidak bisa bergerak sama sekali. "Oh ya, kami membawa oleh-oleh untukmu." Tiba-tiba Raden Angkoro pun bergerak ke arah samping, diikuti dengan Pak Lingga dan Raden Jogopati. Mereka semua sengaja memberikan ruang kepada bapak agar bisa melihat sesuatu yang menarik di belakang tubuh mereka. "Lihatlah, mereka rindu kepadamu," ucap Raden Angkoro. Mata bapakku tiba-tiba melotot tajam. Ia tidak percaya jika Raden Angkoro telah menyiapkan ini semua. 4 orang yang telah berdiri dengan keadaan yang sangat mengerikan, sembari mengenakan kain putih yang beroleskan tanah kuburan, sedang berdiri tepat di belakang mereka. Mereka adalah Nyi Endang, Mas Sugeng, Mbak Ina, dan Mas Cipto. Keempatnya dibangkitkan dari kubur dengan rupa yang mengerikan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga untuk mencekal bapak pada malam itu juga. Nyi Endang yang memiliki rambut yang panjang
Ia membiarkan tubuhnya sedikit membungkuk dengan seluruh rambut yang menjuntai sampai ke tanah. Lalu Mas Sugeng, perutnya yang penuh cakaran dengan mulutnya yang selalu terbuka, memberikan aroma ketakutan yang sangat terasa hingga ke tubuh Bapak. Terlebih lagi Mbak Ina, dia yang meninggal karena siksaan berat yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Ia dibangkitkan dengan mata yang tertutup. Namun mulutnya yang dijahit menggunakan kawat sebagai pertanda bahwa Mbak Ina adalah orang yang berkhianat kepada Raden Angkoro. Sehingga mulutnya diumpamakan dengan ditutup menggunakan kawat agar tidak bisa berkata apapun. Terakhir, orang yang meninggal karena perut yang meledak karena ulah dari Raden Angkoro juga. Dia adalah Mas Cipto. Raden Angkoro memberikan kebangkitan yang mengerikan kepada Mas Cipto. Wujud dari Mas Cipto benar-benar menjijikan. Perutnya mengeluarkan organ dalam yang masih menggantung di beberapa titik. Lalu kepalanya menghadap ke arah belakang karena tengkuknya yang diputar oleh Raden Angkoro sewaktu mengambil jasad dari Mas Cipto. Bapak pun tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar karena rasa takut yang benar-benar membuatnya mati rasa. Raden Angkoro yang melihat ekspresi takut Bapak pun tertawa kecil. Ia kemudian memberikan peringatan terakhir kepada Bapak. Jadi, sampai kapan kau akan menghalangi langkah kami semua? Suara teriakan minta tolong terus digemakan oleh ibuku sewaktu mendapati bapakku yang sudah tidak berdaya di luaran rumah. Malam tadi sepertinya bapak mendapat serangan hebat oleh orang-orang yang memang menjadi musuh bebuyutannya semenjak beberapa tahun terakhir ini. Wajah bapakku tiba-tiba saja pucat pasi dan terlihat perbedaan yang sangat jelas dengan keadaan sebelumnya. Untungnya teriakan dari ibuku menyelamatkan nyawa bapakku. Beberapa warga membantu ibuku dan membawa bapak menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tidak ada sesuatu yang dapat diingat oleh bapak sewaktu dirinya berada di luaran rumah. Saat bapak terbangun, ia hanya terdiam sembari mengatakan sesuatu kalimat yang sangat aneh, dan baru pertama kalinya ibuku mendengar perkataan itu. Durbiksa, Jagratara, Janaloka. Kebetulan saat itu dokter yang memeriksa bapak keheranan dengan kalimat yang baru saja diucapkan oleh bapakku. Ada apa dok? Tanya ibuku. Gak ada apa-apa bu, ucap dokter itu dengan wajah penuh ketakutan. Dokter itu pun langsung keluar dari ruangan bapak. Sepertinya ada sesuatu yang memang dokter itu sadari dengan perkataan aneh yang baru saja bapakku katakan. Sembari menunggu dokter itu kembali masuk ke dalam ruangan bapak, ibu yang masih memomong Mas Rahardian selalu mengusap-ngusap kening bapakku, sembari membaca beberapa ayat suci Al-Quran untuk menenangkan sukma bapakku yang sepertinya masih terikat di suatu tempat. Kurang lebih 10 menit lamanya ada seorang suster yang kebetulan masuk ke dalam ruangan bapak. Bu Esa, dokter meminta ibu masuk ke ruangannya. Oke sus, ibuku melangkah keluar dari ruangan itu. Ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepadanya, hingga dokter di rumah sakit itu sendiri enggan memberikan perawatan kepada bapak. Sementara itu hal yang terjadi kepada bapakku benar-benar sangat mengerikan. Sukma bapak yang masih terikat di suatu tempat harus rela disiksa habis-habisan oleh para ingon-ingon milik Raden Angkoro dan juga Raden Jokopati. Bapak diikat di sebuah pohon yang mana seluruh batangnya penuh dengan duri. Lalu dua sosok yang menjadi ingon-ingon di antara keduanya mendatangi bapak. Siapa kalian? Tanya bapak. Bapak mengenal salah satu ingon tersebut. Ingon yang satu milik dari Raden Angkoro yang kebetulan sudah dikenal. Dia adalah Jin Kalaireng yang sorot matanya menyala dan sangat menyeramkan. Namun dia tidak mengenal dengan seorang wanita bergaun merah dengan rambutnya yang panjang hingga membuat kepalanya tertunduk ke depan karena saking panjang dan beratnya rambut tersebut. Kedua ingon milik dari Raden Angkoro dan Raden Jokopati pun langsung menyiksa bapakku. Mereka berdua mulai mencambuk tubuh bapak menggunakan pecut yang digunakan oleh para penjagal untuk menghukum orang-orang. Dari kejauhan, tawaan akan penyiksaan tersebut benar-benar terdengar jelas. Bapak memandang seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat familiar dan juga siluman monyet putih yang merupakan kamuflase dari perubahan tubuh Raden Jokopati. Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya berharap kepada keajaiban. Tubuhnya memang diselamatkan oleh Raden Angkoro dan Raden Jokopati. Namun tidak bagi sukmanya
yang sengaja mereka berdua ambil untuk menyiksa bapakku secara perlahan. Di ruangan dokter, ibuku berjalan dengan hati penuh kekhawatiran. Ia sendiri tidak mengerti mengapa dokter itu tidak melanjutkan pemeriksaannya terhadap bapak. Tak tak tak. Masuk. Dokter, katanya saya disuruh ke ruangan dokter. Ada perlu apa, Dok? Ya, benar. Silakan duduk sebentar. Saya akan menjelaskan sesuatu kepada ibu. Ibuku terduduk sejenak. Ia kemudian melihat pandangan dokter itu dengan penuh kecemasan. Tidak lama kemudian dokter itu melepaskan kacamatanya sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan selama ini. Ada apa, Dok? Begini, Bu. Saya tidak bisa melanjutkan pemeriksaan ini. Saya rasa ini bukan penyakit medis. Jelas dokter itu sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Maksudnya, dokter? Saya baru saja mendengar sebuah kalimat yang menurut saya sangat mengerikan. Kalimat itu diucapkan oleh orang yang sedang dalam keadaan koma. Tentunya ini ada kaitannya dengan hal gaib yang tidak semua orang mampu melakukan penanganan ini secara logika. Jelas dokter itu. Ibuku terdiam. Tiba-tiba Mas Rahardian menangis dengan sendirinya. Tangisan Mas Rahardian seperti memberikan pertanda terkait apa yang akan terjadi kepada bapak. Dok, sebenarnya suamiku memang sering mendapatkan serangan semacam itu. Malam sebelum suamiku tergeletak di luar rumah, kami mendengar suara aneh dari atap rumah. Suara aneh? Suara semacam apa? Tanya dokter. Suara sautan monyet. Dokter itu langsung terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh ibuku. Ia seperti mengetahui pertanda besar yang memang sedang terjadi kepada keluarga ibuku. Kenapa, Dok? Kok dokter kaget begitu? Tunggu, sudah berapa lama? Apanya, Dok? Teror semacam ini? Sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun? Ada apa, Dok? Dokter itu kemudian mengambil kacamatanya dan memasangnya kembali. Ia sejenak menghela nafas panjang untuk menenangkan pikiran dan juga hatinya. Ini benar-benar bukan urusan medis. Dok, tapi tubuhnya pucat pasi. Mungkin selain itu juga ada penyakit yang tidak dideteksi. Tidak, Bu. Denyut nadi, tekanan darah, detak jantung dan pernafasannya seperti orang normal pada umumnya. Namun ketika ibu mengucapkan kalimat itu, aku yakin akan satu hal yang mungkin ibu sendiri tidak menyadarinya. Maksud dokter? Saya pernah mengatasi orang semacam ini, tepatnya beberapa tahun yang lalu. Dia juga sama seperti apa yang dikatakan oleh ibu barusan. Dan ternyata orang tersebut mendapatkan serangan karena akan dijadikan tumbal. Dok, tolong jangan katakan hal itu. Tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang dari luaran. Masuk. Seorang suster masuk sembari membawa orang asing yang ternyata orang itu sangat familiar. Maaf, Dok, ada salah seorang keluarga dari Bapak Arto. Dia ingin bertemu dengan istrinya. Ibuku langsung bangkit dari duduknya. Ketika pintu dibuka lebar, ibu baru menyadari orang tersebut. Kang Waris? Di mana Arto? Ada di ruangan 16. Bawa dia pulang sekarang juga. Tapi ibuku menatap dokter itu. Namun dokter itu mengangguk, seperti menyetujui apa yang diinginkan oleh Kang Waris. Hari itu juga bapak dibawa ke rumah Kang Waris. Entah apa yang memang dipikirkan Kang Waris saat itu. Ia seperti menyadari akan kejadian aneh yang baru saja menimpa bapak. Setibanya di rumah Kang Waris, bapak langsung direbahkan di tempat tidur. Ia meminta kepada ibuku untuk menunggunya di luaran. Tunggu sebentar di luar. Ibu masih menunggu kelanjutan dari apa yang akan dilakukan oleh Kang Waris. Sembari menunggu, ibu menimang-nimang Mas Rahardian. Tiba-tiba dari ujung ruangan belakang Kang Waris terdengar suara wanita sedang menyanyikan kidung Jawa. Suara ini. Ibuku pun segera bangkit dari duduknya. Ia kemudian melangkah menuju arah suara itu muncul yang berasal dari ruangan belakang Kang Waris. Saat ibuku mencari suara itu, ia kemudian mengarahkannya kepada sebuah ruangan belakang yang berada di dekat kamar mandi Kang Waris. Putuku sing ayu rupane. Saat ibu membuka pintu ruangan itu, ia terkejut melihat seorang wanita yang sangat cantik wajahnya sedang memomong seorang bayi perempuan. Ya nangis, ndak hilang ayune. Kamu siapa? Tanya ibu.
Wanita itu tersenyum. Ia kemudian kembali menyanyikan kidung itu untuk kedua kalinya. Tiba-tiba semilir angin memasuki ruangan itu. Tubuh ibuku langsung merinding dibuatnya. "Kak, kamu kan perempuan yang menimang-nimang anakku. Siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu kembali menatap ibuku dengan senyuman yang sangat manis. Ibu belum menyadari siapa wanita tersebut. "Siapa anak yang kamu gendong?" Tiba-tiba wanita itu terdiam. Ia seperti tidak menyukai pertanyaan ibuku yang terus-menerus menekannya untuk menjawab. "Diamlah nak, dibanding tubuhmu sakit." Ibu terdiam. Ia kemudian meneteskan air mata karena rasa takut mendapatkan gertakan yang mengerikan dari wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa. Wanita itu kemudian melangkah menuju ke sebuah dinding ruangan. Sebelum pamit, ia kemudian mengucapkan sesuatu. "Aku tidak akan biarkan keluargamu mengambil cucuku untuk dijadikan tumbal. Aku akan melindunginya." Tidak lama kemudian lampu di ruangan itu mati seketika. Ibuku langsung keluar dari ruangan itu. Pintu yang semula terbuka kini tertutup dengan sendirinya. Ibu pun langsung kembali ke ruangan tempat bapak sedang disembuhkan oleh Kang Waris. Sembari mengusap-ngusap dahi Mas Rahardian, tubuh ibuku masih gemeteran. Perkataan dari wanita tersebut benar-benar masih terngiang-ngiang di kepala ibuku. Sementara itu bapakku sedang dilakukan pembersihan oleh Kang Waris. Ia menyadari jika sukma bapakku diambil oleh Raden Angkoro. "Bertahanlah sejenak, aku akan menolongmu Arto. Kamu tidak boleh mati. Kamu harus menyelamatkan istri dan juga anakmu." Kang Waris kemudian membasuh kaki bapak menggunakan air sirih. Ia juga membuka baju bapak dan membasuhnya dengan air sirih. Setelah selesai, Kang Waris kemudian memegang bagian cantang bapak. Ia ingin mencari letak sukma bapak disembunyikan. Kang Waris mencoba mendalami dan menerawang lebih dalam di mana sukma bapakku berada. Ia sedikit kesulitan karena ada sesuatu yang terus mengganggu perjalanan Kang Waris untuk menerawang bapak lebih jauh. Ketemu. Kang Waris melihat tubuh bapakku sedang diikat di sebuah pohon yang penuh dengan duri. Bersamaan dengan itu, ia melihat dua sosok yang aneh yang sedang mencambuk bapak. Namun bukan itu yang membuat Kang Waris terkejut. Yang membuat Kang Waris terkejut adalah dua orang yang berdiri tepat di belakang kedua sosok yang sedang memecut tubuh bapak. Mereka berdua adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jokopati. Keilmuan Kang Waris sebenarnya berada di atas mereka. Dengan cara apapun Kang Waris bisa mengambil sukma bapakku. Namun dengan keadaan yang seperti ini, Kang Waris harus bisa mencari tahu bagaimana agar dirinya juga bisa selamat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.